kami bagi bangsa ini Tuhan. Biarlah setiap doa berkat bagi bangsa ini Tuhan, kami naikkan kepada kami bersyukur untuk setiap rencana Tuhan. Kami ada tempat ini Tuhan berkumpul bersama beribadah. Kami meninggikan nama-Mu yang kudus, menyembah Allah yang hidup. Rasakan kasih setia-Mu yang besar. Terima kasih ya Allah. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problem. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu.
di bumi Indonesia ya Bapak. Kau pulihkan negeri kami Indonesia ya Bapak. Di doa kami ya Tuhan, biar kemuliaan curah atas bangsa kami, memberkati negeri kami tercinta ya Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan yang layak dipuji, biar Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa-Ku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri-Ku. Mari katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, oh layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa-Ku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeri-Ku. Menyatakan hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta.
yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan. Siapa cuma Tuhan bangkit berdiri nyatakan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Kau layak disembah Tuhan. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosa kami, genapi Tuhan firman-Mu atas
menyembah Kau. Glory bagi Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Glory bagi kami menyembah Engkau di tempat ini. Kami meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Kembali lagi pada pagi hari ini, kami ada dalam hadirat Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh yang bekerja di tengah-tengah kami. Nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yang datang dari berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita. Kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan, karena kami tahu satu perkara, ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Engkau menjadi jawaban bagi kami. Engkau memulihkan kami, Engkau melepaskan kami, Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat di tengah-tengah kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, berkati kami, urapi kami, pakai kami dengan heran, pakai kami dengan dahsyat, pakai kami dengan luar biasa. Sembunyikan kami di balik kemuliaan Tuhan. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan. Engkau buka singkapkan segala perkara berabad-abad lamanya ini. Biarlah Tuhan rahasia tentang kebenaran dibukakan bagi kami semua, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh mengerjakan firman hari lepas hari di dalam nama Yesus. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kami, yang membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau tahu apa yang terjadi dengan kami. Engkau tahu setiap kebutuhan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari ambil alih dan pimpin kami dalam nama Yesus. Sebab kami tidak mampu untuk melangkah sendiri di hari-hari ini. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tanggung ke dunia kekelaman tertaruh sejuram maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan. Yang terambil dari kitab Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya ulangi sekali lagi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam pembacaan kita, di situ dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka.
Ya, Tuhan mau memerdekakan kita, Tuhan mau memulihkan kita. Sekarang yang jadi pertanyaan, kita mau buka hati terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat apa tidak? Ya, kita mau menyerahkan seluruh perjalanan kita dalam tangan Tuhan apa tidak? Kita mau undang Tuhan hadir dalam setiap aktivitas kita apa tidak? Atau kita mau membiarkan Tuhan lewat begitu saja? Ya, firman Allah berkata, Dia datang dan Dia mengetuk pintu. Ketika kita mendengar ketukan di hati kita mau buka pintu hati kita untuk terima Dia masuk, untuk makan bersama-sama dengan kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Dia pimpin dalam setiap langkah kita. Kita bilang kita mau merdeka, tetapi kita tidak membuka hati. Nah, kita perhatikan dalam ayat sebelumnya. Coba kita lihat mulai dari ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Berarti apa? Berarti apa di sini? Kalau kita perhatikan baik-baik, di situ dikatakan jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tinggal dalam firman-Ku, tinggal dalam firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 berkata apa? Pada mulanya adalah firman. Terus firman itu adalah Allah. Coba kita lihat, perhatikan Yohanes 1. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti apa? Kalau kita tinggal dalam firman Tuhan, kita pelajari firman Tuhan tiap hari, ya, berarti apa? Kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita ada dalam Tuhan, dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, kalau ini sudah, kita mengundang Dia setiap hari. Setiap pagi kita berdoa, kita minta Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya percaya Tuhan pasti hadir. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan, kita merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Ya, Tuhan melawat kita. Tuhan membuat kita begitu semangat, kita berdoa dengan begitu luar biasa. Berarti Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, oleh sebab itu, jangan lupa persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah abaikan. Saya coba-coba mau berapa kali saya bikin begitu, malam saya langsung tidur aja. Tapi saudara tahu, begitu bangun pagi rasanya aneh. Kenapa? Biasanya tengah malam saya mesti berdoa dengan Tuhan. Begitu tahu capek saya bilang Tuhan saya capek. Tetap aneh. Begitu bangun pagi dalam segala aktivitas aneh. Dan saya tahu ada sesuatu yang salah yang kita buat. Nah, Tuhan gak mau. Tuhan mau supaya apa? Setiap saat, waktu yang kita sudah tentukan, mari kita ambil, kita pakai itu. Saya ambil waktu malam saya berdoa dengan Tuhan. 1 jam itu ada dengan Tuhan itu luar biasa. Memuji, menyembah Tuhan. Orang semua pada tidur jam 2, jam 1, jam 3. Itu semua jam-jam yang sulit. Tapi di situ saya pakai. Biasanya kalau begitu siang saya tidur agak lebih siang saya tidur 1-2 jam, dan di situ saya pakai malam saya bisa berdoa. Nah, itu luar biasa. Saya melihat bahwa hal-hal yang demikian yang mesti kita kembangkan sehingga kita tetap kuat. Ketika kita bangun pagi kita kuat. Kita dalam menghadapi segala situasi, kita tahu Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan ada pimpin kita. Tuhan menuntun kita setiap hari.
Karena firman Tuhan berkata demikian. Coba kita kembali kepada firman Tuhan kita. Tadi di situ dikatakan apa? Iya. Ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah murid. Kita adalah murid Tuhan. Ya, kita benar-benar adalah murid Tuhan. Berarti apa? Kita selalu punya persekutuan dengan firman Tuhan, dalam doa, dalam firman, dalam pujian, dalam penyembahan. Nah, Tuhan suka, Tuhan hadir di tengah-tengah situ. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Kamu benar-benar adalah muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memberikan sukacita. Dia akan melepaskan kita dari segala apapun juga, stres yang kita alami hari-hari kemarin. Nah, itu kita tinggalkan semua. Pasti setiap hari kita punya pergumulan yang berat, ya, melewati hari demi hari ini tidak semudah, tidak segampang yang kita pikirkan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, hari-hari ini terasa begitu berat sekali untuk mencapai keuntungan yang kita pikirkan. Itu tidak seperti yang kita pikirkan, malah kita mengalami kerugian. Sering terjadi hal yang demikian. Nah, oleh sebab itu kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita undang Tuhan hadir dalam bisnis kita. Kita undang Tuhan hadir dalam pekerjaan kita. Kita undang Tuhan hadir dalam segala aktivitas kita. Ketika itu kita kerjakan, kita lihat, kita minta firman Tuhan meneguhkan kita. Kita akan mengetahui tentang kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu yang akan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera Tuhan yang melimpah-limpah dalam hati kita. Kita tidak bisa membeli damai sejahtera. Ada yang pernah membeli damai sejahtera? Bawa duit 1 gepok, pergi ke mall dan kita cari damai sejahtera. Nggak ada. Mau keliling dunia pun tidak ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita keliling pulang apa capek, benar gak? Keliling di mall dari ujung ke ujung, dari pagi sampai malam pun begitu pulang capek, ingin istirahat. Ya, kenapa? Damai sejahtera itu tidak bisa dibeli. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita mendekatkan diri kepada Kristus, kita menjadi muridnya. Dan di situ, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, firman itu yang akan memerdekakan kita. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Haleluya. Nah, perhatikan baik-baik di situ ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawablah mereka, ayat 33, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Nah, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita menjadi anak, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak. Ya, yang dosa kita merah seperti kemisi, Tuhan pulihkan kita seperti salju. Ya, berarti apa? Tuhan melupakan setiap pelanggaran kita, setiap kejahatan kita, setiap dosa kita. Tuhan melupakan itu, dan Dia angkat kita sebagai anak. Kita bukan hamba, tetapi kita anak. Nah, ketika kita sudah menjadi anak, kita akan menjadi ahli waris. Apa yang Bapa punya itu adalah milik kita, dan
Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, maukah kita tinggal dalam persekutuan bersama dengan Tuhan? Tidak mudah, tidak gampang. Kalau kita bilang itu gampang, saya bilang tidak. Pengaruhnya sangat besar. Ya, banyak orang sekarang lebih tertarik dengan media sosial. Ya, handphone di tangan punya pengaruh sangat besar daripada kita baca firman, kita berdoa dengan Tuhan. Nah, itu besar, punya pengaruh besar. Maukah kita kasih tinggal itu sebentar? Kita ambil waktu 1 jam dengan Tuhan. Kita berdoa, kita baca firman, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Dan kita akan lihat hasilnya akan berbeda. Amin. Amin. Mari kita kerjakan itu. Kita lakukan itu hari demi hari. Kita akan lihat Tuhan sendiri akan membela kita dan Dia akan memunculkan yang tadi kita tidak mengerti. Akhirnya kita mengerti akan firman Tuhan. Nah, di situ perhatikan baik-baik. Mereka katakan kepada Tuhan Yesus, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka nggak tahu. Tapi ayat 34 di situ berkata, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Ya, jadi hamba dosa. Siapa bapaknya? Kalau jadi hamba dosa, siapa bapaknya? Iblis. Nah, itu yang terjadi. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Beda. Hamba tidak tinggal dalam rumah. Nah, ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, ketika Tuhan Yesus memerdekakan kita, kita adalah benar-benar merdeka. Amin. Kenapa kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia pulihkan hidup kita, semua dosa kita, pelanggaran kita, Tuhan hapus semua. Ya, yang tadinya merah seperti kemis, Tuhan pulihkan itu seperti apa? Salju. Berarti apa? Tuhan rubah dalam sekejap supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, ayat 35 di situ, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Beda, anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kita udah berapa tahun merdeka? Bangsa kita 79 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, waktu yang panjang. Ya, waktu yang panjang. Saya kemarin lihat omongan daripada Jokowi bahwa istana yang dibangun dari kolonial itu masih berbau kolonial. Ya, bukan istana yang dibangun dari anak bangsa sendiri. Dan hari ini, kemarin kita lihat, dan itu mungkin bukan peresmian ya. IKN itu pertama kali, dan itu luar biasa. Walaupun jauh dari Jakarta, tapi itu satu kebanggaan. Bukan hanya sekadar istana biasa, tetapi satu kebanggaan buat bangsa ini bahwa bangsa ini bisa membangun istana dari nol. Itu yang dikatakan oleh Pak Jokowi, Presiden kita. Nah, itu satu hal yang luar biasa dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, tidak banyak negara yang bisa membangun itu dari nol. Biasanya dapat dari jajahan, diberikan dari jajahan.
dan itu tidak gampang. Untuk membangun itu bukan 1-2 triliun, itu bahkan ratusan triliun habis untuk membangun itu. Karena apa? Itu bicara istana negara. Nah, luar biasa. Sudah 79 tahun bangsa ini merdeka. Apa yang sudah terjadi? Dan kalau kita perhatikan baik-baik, berbagai macam hal dikerjakan untuk apa? Membuat rakyat ini benar-benar merdeka dan bisa menikmati kemerdekaan. Nah, itu aja dipikirkan oleh pembesar kita, dipikirkan oleh pemerintah buat bangsa ini bisa menikmati yang terbaik. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan lebih lagi, Dia berpikir yang terbaik buat kita. Ya, Dia dikatakan tadi kalau kita mengenal kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kita, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan sukacita. Berarti Tuhan mau kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita ada dalam Tuhan. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Kita undang Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, mari kita ajak Tuhan bersama dengan kita. Minta Tuhan pimpin, minta Tuhan tuntun, maka Tuhan akan tuntun kita. Tuhan akan pimpin kita. Ya, kita akan lihat satu bagian lagi firman Tuhan. Coba kita lihat dalam Roma pasal 8. Di situ dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti apa? Roh Kudus bekerja yang begitu hebat di dalam kita. Dia merestorasi hidup kita, Dia memulihkan kita, dan sehingga ketika di situ dikatakan Roh yang memberikan hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Telah memerdekakan kita di dalam Kristus. Siapa yang percaya kepada Kristus berarti apa? Dia dipulihkan. Bukan hanya omongan, tetapi Tuhan setiap omongan kita, setiap kelakuan kita harus sejalan, perbuatan kita harus sejalan. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup. Memang kita, firman Tuhan bilang kita tidak sempurna, tetapi kita berusaha menuju kepada kesempurnaan. Kita mengejar dan mengejar. Kita tambahkan itu terus, mengupgrade diri kita, terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kau seteruskan sampai hari ini kita bicara tentang kemerdekaan. Ya, kita bicara tentang kemerdekaan yang benar-benar merdeka, benar-benar bebas. Ya, perhatikan di situ, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Berarti apa? Kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita hidup bukan lagi hidup dalam hukum dosa dan hukum maut. Kita tidak lagi mengalami hal yang demikian, tetapi kita sudah dirubah, kita sudah berpindah dari kematian, dari maut, dari hukum dosa kepada hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kita ada bersama dengan Tuhan. Pegang teguh janji Tuhan ini, simpan itu di dalam hati, dan terus kita kerjakan dalam hidup. Kita berusaha mengejar, kita berusaha mengisi kemerdekaan ini, sehingga sampai tiba waktunya Tuhan datang dalam awan. Dia akan menjemput kita dan kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Goal kita di mana? Pengangkatan. Ya, goal kita di garis akhir. Nah, sebelum sampai garis akhir, kita jangan pernah mengundurkan diri. Kalau kita mengundurkan diri, kita akan menjadi orang-orang yang ditolak sama Tuhan. Kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri.
Kita adalah orang-orang yang berjuang dalam hidup sampai pada garis akhir. Ya, sampai pada garis akhir. Yang menentukan menang kita dalam satu pertandingan, pertandingan lari 10 km, yang menang itu yang pertama masuk atau yang paling belakang. Yang pertama masuk ribuan orang, tetapi hanya satu orang yang menang. Ya, hanya 3 orang yang diakui. 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya tidak diakui. Karena tidak menang. Nah, oleh sebab itu kita mengalami hari demi hari, terus kita berjuang untuk maju, terus berjuang untuk kita bisa mencapai garis akhir. Jangan pernah kita menang. Saya lihat Papa dalam kesehariannya di rumah, dia tidak banyak ngomong, dia nikmati aja, ya. Dan dia tidak mau bikin kotor mulut. Ada berita apa yang kita sampaikan tentang hamba-hamba Tuhan, dia diam aja. Nah, dia tidak komentar. Saya lihat ini satu hal yang luar biasa. Dia tidak komentar hal yang negatif atau apapun, dia diam saja. Dia bilang berdoa. Ya, berdoa. Yang biasanya kalau ada begitu kita sudah heboh. Benar? Kita sudah heboh. Begitu kita dengar satu berita, pasti kita sudah heboh. Nah, kalau Bapak dia tenang, dia diam. Sampai akhir pun dia tidak ada komentar tentang apapun juga. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, dia pegang janji firman Tuhan sampai pada garis akhir. Ya, sampai pada garis akhir. Dia pegang itu teguh. Dia tidak bergeming dengan apapun juga. Ya, ada beberapa keluarga datang menjemur di rumah dan mereka lihat ibu-ibu datang dulu begitu sehat walafiat, kemarin datang begitu lihat Papa, waduh, beda jauh. Papa yang umurnya sudah 70-an, mereka yang umurnya masih 50-an, 60-an, tapi mereka udah kelihatannya lebih tua, jauh sekali. Nah, sampai mereka kaget, mereka lihat, wow, ini luar biasa Adik. Kenapa? Dia tetap jaga hati, dia jaga pikiran, dia jaga mulut, dan dia tidak ngomong yang aneh. Dia tidak kasih komentar yang aneh. Ya, dia jaga pikirannya, dia tetap menikmati sebagaimana. Kita datang, kita bercanda juga tetap bercanda seperti biasa. Dan itu luar biasa. Sampai mereka bingung. Ketika mereka lihat di depan di meja situ ada vitamin-vitamin ini, mereka juga kaget. Wow, ini Om Ade minum yang begini. Ini luar biasa. Harganya juga nggak sedikit. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan, badannya juga tetap stabil dan juga tidak kurus. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa kita tidak urus dengan baik. Kalau saya pikir begitu. Hanya orang-orang yang iri hati aja yang mengatakan demikian. Tetapi kita sudah urus dengan baik. Apa sampai pada garis akhir dia harus pulang. Waktunya dia harus pulang. Ya, dia harus pulang. Kita nggak bisa tahan. Mau kita kasih dengan vitamin yang semahal apapun untuk bisa dia tetap hidup, nggak bisa. Saudara bisa tahan? Waktu Tuhan datang menjemput, gak ada yang bisa tahan, gak ada yang bisa menghindari. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau banyak komentar yang aneh, gak usah dipikirkan.
itu yang terjadi. Jadi kalau kita perhatikan baik-baik, sampai pada garis akhir dia mempertahankan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, itu hal yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan di situ bahwa Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Ya, setiap apapun juga yang dia mau nikmati pasti Tuhan siapkan dana buat dia nikmati sampai pada akhir. Dan kita yang mengurus pun kita juga menikmati semua. Amin. Haleluya. Jadi mari kita perhatikan baik-baik. Kita punya goal, yaitu sampai pada garis akhir. Garis akhir kita di umur berapa kita semua nggak tahu, semua masih rahasia. Dan kalau sudah tiba waktunya, tidak ada seorang pun yang dapat menghambat, tidak ada seorang pun yang dapat menahan. Ya, jangan dulu, nggak bisa. Kalau dalam Alkitab ada yang bisa menahan, jadi umurnya bisa ditambah sampai 15 tahun ke depan. Nah, itu bisa. Tetapi ini kalau kita perhatikan, kalau sudah waktu di atas 70 tahun berarti apa? Hanya ada penderitaan. Nah, itu yang terjadi. Jadi kita tidak bisa melawan daripada firman itu sendiri. Jadi oleh sebab itu mari kita jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut kita tetap pegang semuanya. Sehingga kita bisa menikmati hari-hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, Papa sudah menunjukkan itu bagi kita semua. Dia sudah menunjukkan itu, memberikan satu teladan yang begitu luar biasa. Dan mari kita ikuti itu, kita kerjakan itu, kita tetap pegang janji Tuhan itu kuat-kuat di dalam hati kita. Taruhkan, kalau dalam kitab Amsal bilang, kalungkan itu di leher kita. Berarti dia ada, melekat di dalam hati kita. Amin. Haleluya. Jadi jangan pernah kita lepas, jangan pernah kita mengundurkan diri. Ketika kita mengundurkan diri, kita akan adalah orang-orang yang ditolak. Ketika tiba waktunya, kita akan ditolak sama Tuhan. Tapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang terus berjuang, terus maju, terus melangkah sampai garis akhir. Karena apa? Kita sudah dimerdekakan. Amin. Kita sudah dimerdekakan. Kalau kita sudah dimerdekakan, mari manfaatkan kemerdekaan itu, isi dengan hal yang luar biasa. Mari pakai itu. Kita adakan punya waktu khusus setiap hari. Ya, kalau saudara kita di seberang, dia punya waktu berapa? Satu hari berapa? 7 kali. Ya, satu hari 7 kali. Kita punya waktu. Tuhan hanya minta 1 jam saja bersama dengan Tuhan setiap hari. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Nah, jadi 1 jam saja tiap hari kita terus bersama dengan Tuhan. Undang Tuhan hadir, Tuhan pimpin kita, Tuhan tuntun kita. Tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti buka jalan buat kita. Yang kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar buat kita, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita takut, jangan pernah kita bimbang dan ragu, tapi percaya saja sama Tuhan. Walaupun kondisi hari-hari ini begitu sulit, ya, begitu sulit, tapi kita percaya bahwa Tuhan terus akan memimpin kita. Hari ini kita masih ada, itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Kita bisa makan, kita masih bisa menikmati segala yang terbaik. Nah, kita masih dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan juga, coba kita lihat di dalam. Nah, coba kita lihat dalam 2 Korintus 3
ayat 17. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada apa? Kemerdekaan. Perhatikan baik-baik. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Berarti apa? Tuhan memberikan kemerdekaan, Tuhan memberikan kebebasan, Tuhan memberikan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera, sehingga kita bisa menikmati segala yang terbaik. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang kita. Ya, jangan pernah kita patah semangat. Ketika kita patah semangat, berarti ada sesuatu yang mulai berkurang dari hidup kita. Gak butuh lama, ya, gak butuh 1 hari, beberapa jam kemudian kita akan lihat perubahan yang begitu besar terjadi dalam hidup kita. Hanya semangat kita patah, semangat kita mulai memudar, kita sudah mulai loyo, kita sudah mulai lesu, kita sudah mulai letih. Ini yang akan membuat kita mundur jauh. Tubuh kita mulai bermasalah. Tetapi di sini dikatakan apa? Tetap semangat, ya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita undang setiap hari Tuhan ada. Berarti apa? Ada kemerdekaan yang kita nikmati setiap saat. Amin. Haleluya, haleluya. 1 ayat lagi. Coba kita lihat dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Perhatikan di situ, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kita harus tahu ini, bahwa Tuhan sudah memerdekakan kita, Tuhan sudah membebaskan kita. Terus karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan apa? Hukum perhambaan. Jangan mau lagi kita dikenakan hukum perhambaan. Itu bicara tentang apa? Beban. Jangan lagi kita memikul beban kita. Apa yang jadi masalah dalam hidup kita hari-hari? Beban apa yang kita terus pikul hari-hari ini? Beban pikiran kah? Pikiran yang begitu berat kah? Mari kita lepaskan. Tinggalkan itu. Jangan biarkan itu menjadi hal yang menghambat kita maju dalam Tuhan. Menghambat kita benar-benar bebas di dalam Tuhan. Yang tadi saya katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mulai mengeringkan tulang. Ya, akan mengeringkan tulang kita. Kalau tulang kita mulai merasa kering, kita mulai merasakan kita jalan tuh, lutut kita mulai bunyi kretek-kretek. Nah, itu tandanya ada sesuatu yang tidak beres dengan kita. Hati kita tidak beres. Ketika hal itu terjadi, cepat kita mulai sadar dan kita kembali kepada Tuhan. Jangan tunggu lama-lama lagi, ya. Jangan tunggu biarkan itu sampai pada esok hari. Itu akan membuat kita tambah menderita. Ya, baru 1 hari kita sudah mengalami badan gak enak, mulai rasa tulang-tulang mulai gak rasanya aneh, dan itu terjadi. Hati kita mulai tidak gembira, tidak sukacita. Itu kita akan mengalami hal yang demikian. Karena apa? Semangat kita mulai memudar, semangat kita mulai menurun. Nah, Tuhan tidak mau semangat kita menurun, tapi Tuhan mau kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Ya, hari demi hari tetap semangat, tetap
kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata bahwa apa? Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan. Jangan mau lagi dikenakan beban. Walaupun ada beban yang kita alami setiap hari, tetapi jangan kita melihat kepada beban itu. Jangan bertumpu kepada beban itu, tetapi bertumpu kepada Yesus. Amin. Lihat pada Yesus, angkat wajah kita, pandang pada Dia, berteriak minta tolong. Tuhan tolong saya, Tuhan pimpin saya, Tuhan tuntun saya. Maka Tuhan akan tuntun kita, Tuhan akan tolong kita. Itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan saya mengalami hal-hal yang demikian dari hari ke hari. Kalau orang lihat saya, mungkin umur masih di bawah 40, tapi kita udah di atas 50. Ya, di atas 50. Coba perhatikan. Nggak kelihatan. Kenapa? Nggak mau pusing dengan segala masalah. Ya, kita punya masalah bukan nggak punya masalah. Kita punya beban bukan nggak punya beban. Segala sesuatu mesti kita kelola dengan baik. Ya, kalau itu kita kelola dengan baik, berarti beban kita yang berat itu akan terlepas dengan sendiri. Karena apa? Kita hanya Tuhan, kita undang Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita melihat jangan dengan kacamata dunia. Kalau kita melihat dengan kacamata dunia, kita akan stres. Ya, kita akan stres. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata firman Tuhan, kita tidak akan pernah stres. Jangan buat itu. Saya belajar banyak dari Papa karena apa? Setiap ada hal dia diam, dia tidak ngomong, dia tidak ini. Kenapa? Dia tidak mau bikin susah kita. Dia berpikir dia tidak mau bikin susah kita. Saya bilang, kemarin yang luka itu saya bilang, kita ke rumah sakit. Tidak. Dia nggak mau. Akhirnya saya panggil perawat datang, beresin di rumah. Karena apa? Dia kalau udah tidur, sebelah kiri, udah kiri aja. Itu sampai pagi begitu. Dari malam itu sampai pagi dia nggak bolak-balik. Akhirnya kita disuruh beli apa? Ada satu kasur yang namanya dekapitus. Jadi kasur itu dikasih angin, jadi dia masuk itu dia berganti-ganti, naik turun. Jadi itu yang akan membuat walaupun dia tidur satu sisi saja, itu akan membuat dia sama aja dia berbalik. Jadi kasur itu dia model kayak bergelombang gitu. Jadi nanti anginnya masuk di sini penuh, nanti kosong, kurang di sini yang diisi lagi. Jadi itu mesinnya terus, motornya terus jalan selama 24 jam. Supaya apa? Yang tadinya hanya satu sisi akhirnya sudah bisa seperti itu. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat apa yang terjadi, dia sudah menunjukkan hal yang terbaik buat kita. Ya, dia sudah sampai pada akhir, dia tidak ada komentar yang aneh-aneh. Ya, Tuhan sudah menunjukkan itu pada Papa dan Papa kerjakan itu buat kita, dan saya lihat bahwa itu pun yang kita kerjakan. Ya, dia mau untuk kita kerjakan. Jangan cepat-cepat dengan dengar kabar kita mulai ngoceh. Mari kita tahan, kita biar, kita doain dulu semua. Ya, biasa ibu-ibu kalau dengar sesuatu langsung cepat meledak. Tapi ini firman Tuhan katakan, mari kita rem dulu. Ya, jaga mulut, jaga hati, jaga pikiran, sehingga hati kita tidak terbebani, pikiran kita tidak terbebani, dan kita cepat-cepat mulai ngoceh. Tapi kita mulai rem. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu
itu, semakin kita Tuhan bikin kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Haleluya. Oke, di situ dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi jangan lagi isi dengan pikiran kita, beban dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam segala hal. Oke, jadi kita sudah lihat bahwa apa yang Tuhan mau, kita isi kemerdekaan ini benar-benar kita merdeka. Jangan dengan hal-hal yang membebani kita, membuat kita tidak mampu untuk berpikir. Nah, kebanyakan orang kalau sudah melihat masalah yang begitu pelik, dia bilang, saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Karena Tuhan sanggup untuk angkat setiap masalah. Ya, bukan Tuhan tidak mampu untuk angkat masalah kita. Kita yang tidak mau menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Tetapi ketika kita menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka. Amin. Haleluya. Mari Alkitab kita. Papi, mari Papi. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Glory bagi Engkau. Anak domba yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan, dan dimuliakan. Hamba telah selesai berbicara. Mari Bapa, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau memberikan kami kekuatan baru. Engkau memberikan kami semangat baru. Engkau yang telah mengangkat setiap beban kami. Engkau memerdekakan kami Tuhan. Kami pun benar-benar merdeka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang membebani dalam pikiran kita, dalam hati kita, yang membuat menekan hidup kita hari-hari ini, mari kita bawa itu dalam tangan Tuhan. Serahkan itu sama Tuhan. Jangan pernah kita menahan itu. Tetap tinggal dalam hati kita. Jangan pernah malu. Tetapi mari kita bawa itu kepada Tuhan. Tuhan, ini masalah saya. Ini masalah saya. Ini problem saya. Haleluya. Jaga biarlah hati kita tetap dengan sukacita. Hati kita tetap dengan gembira. Firman Allah berkata bahwa semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang kita. Membuat masalah akan terus bertambah-tambah di dalam hidup kita. Mari kita singkirkan itu dari hidup kita. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap seruan kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang membawa setiap beban kami. Kami datang membawa setiap masalah kami. Kami datang membawa setiap apapun juga yang menekan kami, sehingga membuat kami tidak merdeka, membuat kami tidak bebas. Saat ini Tuhan, Engkau angkat itu, Engkau lemparkan itu sejauh timur dari barat. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan, mengalir melimpah dalam setiap kami. Glory bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Kami
Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Glory bagi
Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah bebaskan kami, Engkau telah membuat kami menjadi orang-orang yang merdeka. Karena Engkau telah mengangkat setiap beban kami, Tuhan. Kami sudah memberikan kepada Engkau, Tuhan. Engkau angkat itu semua daripada kami. Engkau gantikan dengan sukacita, Engkau gantikan dengan damai sejahtera, Tuhan. Pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami, urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang yang luar biasa, Tuhan. Orang-orang yang berdiri kokoh, berdiri kuat di hadapan-Mu, Tuhan. Dalam menghadapi segala situasi yang sukar sulit ini, kami tetap percaya Tuhan beserta dengan kami. Kami tetap percaya bahwa kami sanggup untuk melewatinya. Kami mampu untuk keluar dari setiap masalah dan persoalan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi Tuhan. Berkati umat-Mu, Tuhan. Berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, Tuhan. Engkau kuatkan kami, Engkau teguhkan kami, sehingga kami tidak bimbang, tidak ragu, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau yang sanggup memulihkan kami dan memerdekakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Mari kita angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Kami telah dikuatkan, kami diteguhkan pada pagi hari ini.
Kami telah dimerdekakan, kami telah dibebaskan Tuhan. Terima kasih Bapa. Seharusnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, tetapi kami telah dipulihkan oleh Tuhan. Kami datang dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, dan Engkau Tuhan yang membebaskan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap persembahan yang kami bawa pun kami angkat ke hadapan hadirat dan berkati setiap persembahan ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun kan? Minggu ini? Bapak. Oh, saya sendiri. Haleluya. Ya, tanggal 20 hari Selasa saya berulang tahun. Sama Markus Watupongo 24. Oh, Markus Watupongo. Anaknya Given. Ada di Singapura. Terus ada lagi? Si Gaby apa si Esther? Enggak, mamanya. Oh, mamanya. Tanggal 21. Tanggal 21. 21. Ya besok kan? Rabu. Rabu. Oke. Ibu Agnes. Ya. Terus ada lagi? Di sini ada acara di bawah ya. Oke. Jadi ada perlombaan di bawah. Os, gimana, udah siap? Sam? Oke, beres ya? Haleluya. Oke. Kita tetap ibadah seperti biasa. Minggu depan ini tanggal berapa? 25 ya? 25 hari Minggu. Ya, 25. Setelah 25 tanggal 1 ya? Iya, bulan. 1. Oke. Iya. Berarti tanggal 25 jangan lupa ada ibadah raya. Oke? Iya. Kalau kita akan mengakhiri ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu, Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih pagi hari ini Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu, Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, dan juga mau berdoa Tuhan untuk kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan hamba pribadi Tuhan. Tanggal 20 ada Markus Watupongo, tanggal 24, dan juga ada Ibu Agnes Palupi Tuhan, dan juga
pada tanggal 21 kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk acara selanjutnya sebentar Tuhan, kebersamaan untuk mengisi tentang kemerdekaan ini kami taruh dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kegiatan perlombaan kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Biarlah ini boleh menjadi hal yang luar biasa bagi kami semua. Kami tetap sukacita dan damai sejahtera melingkupi dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan terpuji-pujilah Engkau. Berkati kami semua dalam sisa hari ini Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Dalam segala aktivitas kami pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami minggu ini pun Tuhan. Pada bulan ini pun kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ada beserta dengan kami. Engkau pimpin dan tuntun kami. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Kami juga berdoa untuk bangsa kami yang sudah 79 tahun kemarin Tuhan, tepatnya Tuhan berulang tahun. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Pencapaian-pencapaian yang begitu luar biasa Tuhan kami taruh dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya ini untuk kesejahteraan kami semua sebagai anak bangsa Tuhan. Kami boleh menikmati tentang kemerdekaan ini. Terima kasih pemimpin-pemimpin kami dari Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan juga Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada di bawah pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau juga memberkati dengan ajaib. Bahkan pemimpin yang akan datang, baik itu Pak Prabowo dan Bapak Gibran, kami tetap serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin. Bapak nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Biarlah Tuhan semakin hari semakin luar biasa bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami semua Tuhan, dalam segala aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Ada yang sakit di antara umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Lawat Tuhan, jamah Tuhan, pulihkan Tuhan, sembuhkan. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh, menjadi kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dan terpuji-pujilah Engkau. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini juga. Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami di jalan. Roh maut, kecelakaan apapun kami tolak, kami patah, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih.
Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.